kasih-Mu yang termulia Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami, bagaimanapun situasi kami Tuhan, kami dapat selalu bersyukur, kami dapat selalu bersuka cita karena Engkau beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, bertahta penuh atas puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, amin. Kita mau bangkit
Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami yang siap untuk dibaharui oleh firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita percaya penyembahan dan pujian telah Tuhan terima. Dan kini saatnya tiba kita menerima firman. Karena itu marilah kita satu di dalam doa. Saya minta kita tunduk kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, semua yang kami naikkan lewat pujian dan penyembahan kami, Tuhan berkenan telah menerimanya. Saatnya kami membuka hati menerima sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan memberitakan isi hati-Mu lewat pewartaan firman yang kami dengar baik-baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema daripada firman Tuhan ini adalah 2 pertanyaan dari Saulus kepada Tuhan Yesus. Terambil dari Kisah Rasul pasal 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Kisah Rasul 22 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya,
Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kau perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Nah, saudaraku, merupakan mujizat yang besar, mujizat yang dahsyat apabila seorang yang bernama Saulus, orang ini seorang yang sangat benci kepada kekristenan, saudara-saudara. Bahkan sebagai pembinasa yang keji kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia bertobat dan menjadi penginjil yang sangat setia dan berani mati demi Injil yang diberitakan. Ini dahsyat dan luar biasa. Jadi di sini saya teringat kepada firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus langsung yang berkata demikian, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saudaraku yang kekasih, di saat terjadi perjumpaan antara Saulus dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang Damsyik, saudara-saudara, ketika dia akan menganiaya orang-orang Kristen, akan menangkapi orang-orang Kristen dan menjebloskan ke dalam penjara, kan dia telah menerima surat resmi, saudara-saudara. Apa yang terjadi di pintu gerbang Damsyik atau di pintu gerbang Damaskus? Tiba-tiba dia melihat cahaya yang luar biasa terangnya dari langit menerangi akan dia. Sedemikian rupa terangnya, saudara-saudara, sampai dia rebah ke tanah, saudara-saudara. Lalu dia mendengar suatu suara dari langit yang luar biasa, suaranya itu berkata begini, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, ketika Saulus rebah ke tanah dan mendengar suara ini, kemudian dia bertanya, ini pertanyaan yang pertama, saudara-saudara. Saulus bertanya begini, Saulus bertanya begini, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saudaraku yang kekasih, pertanyaan ini diajukan pada saat Saulus belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Yesus, belum menjadi seorang hamba Allah, saudara-saudara. Dia seorang Farisi dalam pendidikan dari guru besar yang namanya Gamaliel, seorang ahli Taurat yang luar biasa terkenalnya, saudara-saudara. Sehingga Saulus ini digembleng dengan sangat luar biasa, sehingga Saulus menjadi seorang yang sangat fanatik mentaati agama Yahudi, dan dia sedemikian besar pengaruhnya di kalangan mahkamah agama, saudara-saudara. Sauluslah yang memimpin penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus, menangkap dan kemudian memenjarakan orang-orang percaya. Saulus beranggapan hanya agama Yahudi atau Yudaisme yang benar, sedangkan agama Kristen itu dianggapnya sebagai agama yang sesat, saudara-saudara. Tetapi syukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sebabnya? Dia berkenan memanggil Saulus. Ya, saudara-saudara, dengan Tuhan mengatakan, akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Saudaraku yang kekasih, hasil dari perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus ini menjadi awal daripada pertobatan daripada Saulus, saudara-saudara, yang akhirnya Saulus ini mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan, kesadarannya mulai dibukakan oleh Tuhan.
pikirannya diterangi oleh Tuhan, hatinya dibukakan oleh Tuhan, sehingga dia akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya sungguh-sungguh, dia serahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh, karena dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Nah saudaraku, di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-7 sampai 12, itu dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini adalah Paulus yang sudah bertobat ya. Saya ulang, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, ini kesaksian daripada Rasul Paulus sesudah dia mengenal, menerima, dan mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang indah yang dapat kita peroleh dari pengalaman Rasul Paulus, saudara-saudara, ya. Apa pengalaman yang ingin saya katakan ini? Masih banyak orang Kristen yang belum mengenal secara pribadi kepada Tuhan Yesus dengan baik, ya. Sama halnya dengan Saulus ketika dia masih belum bertobat, aktif beragama, tetapi tidak mengenal dengan baik siapa Allah yang semestinya disembah. Karena masih banyak orang Kristen keturunan, orang Kristen KTP, saudara-saudara, ya, belum mengenal secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, akibatnya, saudara-saudara, banyak yang memegang ajaran adat istiadat, ya, peninggalan orang tua, peninggalan manusia, daripada mereka menjalankan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu menjadi nomor kesekian, nomor 2, nomor 3, yang paling penting adalah melakukan adat yang telah orang tua wariskan, saudara-saudara. Itu tidak betul, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus sadar, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita harus punya kerinduan seperti kerinduan daripada Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 tadi, terutama ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini merupakan kerinduan kita. Lewat era pandemi global di mana-mana terjadi kesukaran, terjadi penyakit, terjadi kematian, terjadi kekurangan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus menyadarkan kepada saya dan saudara untuk semakin mengenal siapa itu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana kehendaknya, saudara-saudara. Kita dikehendaki secara pribadi bersama dengan keluarga masing-masing untuk beribadah dengan tekun dan setia. Di rumah ketika diadakan ibadah pada hari Minggu atau di luar Minggu secara online oleh gereja, saudara-saudara. Kita harus melaksanakan dengan penuh disiplin, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kerinduan. Mau tidak mau harus, saudara-saudara. Karena akhir zaman telah membuktikan kedatangan Kristus kedua sudah begitu dekat sekali. Kalau saudara baca di koran-koran, mass media ataupun televisi, di Tiongkok misalnya saudaraku, terjadi banjir bandang yang luar biasa dahsyatnya.
di mana mereka mengatakan 1000 tahun baru terjadi kali ini. Banjir besar luar biasa. Itu terjadi 7 hari 7 malam, hujan luar biasa beratnya. Nah, saya bayangkan baru 7 hari 7 malam sudah banjir bandang seperti itu. Mobil-mobil ratusan mereka ini pada tenggelam dan hanyut di dalam arus yang maha kuat, saudara-saudara. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau hujan 40 hari 40 malam? Waduh, saudaraku. Jadi tanda-tanda akhir zaman ini sudah begitu luar biasa kencangnya. Tidak ada jalan lain kecuali satu perkara saja. Mari kita mulai membenahi rohani kita. Kita harus betul-betul aktif secara rohani, menomorsatukan kerohanian. Ya jangan seperti dulu sebelum pandemi, menomorsatukan kemauan daging dan kesibukan saudara dalam mencari uang. Itu perlu. Tetapi saudaraku, saat ini saudara-saudara, kita tidak boleh demikian. Nomor satukan Tuhan. Kata firman Allah mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu, ya, ini yang kita butuhkan, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, apa pertanyaan daripada Saulus ketika berjumpa dengan Yesus itu gerbang Damsyik? Dia bertanya pada Kisah Rasul 22 yang ke-10, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Begitu dia sudah tahu Yesus yang dianiaya, bukan orang Kristen. Padahal memang orang Kristen yang dianiaya. Tetapi Yesus mengatakan, akulah Yesus Kristus yang kau aniaya itu. Dia gemetar, saudara-saudara. Matanya sudah bular, gak bisa melihat. Saudara, dia rebah di tanah. Lalu dengan penuh kesadaran, sambil gemetar dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Pertanyaan ini diajukan setelah Saulus mengenal siapa itu Yesus, saudaraku. Nah, saya dan saudara harus menyadari dan mengenal siapa itu Yesus, saudara-saudara ya. Siapa itu Yesus? Saulus menyadari kesalahannya, kefanatikan buta yang dia lakukan, kekejamannya, banyak menangkap mengenai orang Kristen, dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Stefanus mati dirajam juga oleh ulah daripada Saulus, saudara. Dia menyadari dosa, kekejamannya itu sangat luar biasa. Dia menyesal, akhirnya dia bertobat, saudara-saudara. Itu sebabnya bagaimana membalas cinta kasih Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Saudaraku yang kekasih, ketika ditanya seperti ini, apa yang terjadi? Lalu Tuhan mengutus daripada Saulus itu, mari kita lihat kembali dalam Kisah Rasul tadi pada pasal yang ke-22, saudara-saudaraku. Ya, pasal 22. Kita melihat pada ayat 11 dan selanjutnya dikatakan begini, ya. Sekali lagi saya akan ulang ayat 10 supaya lebih jelas lagi. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitakan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Ayat 12, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menuruti hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Nah, saudaraku yang kekasih, anugerah Tuhan besar sekali. Matanya yang saya katakan buler, gak bisa melihat tadi, oleh Ananias, seorang hamba Allah. Dengan iman Ananias mengatakan, hai Saulus, bukalah matamu dan melihatlah. Lalu terjadi mujizat, matanya kembali pulih, melihat seperti sebelumnya, saudaraku. Nah, untuk itu Paulus ini akhirnya diajari dan diberikan pemahaman siapa Yesus Kristus, bagaimana kehendaknya,
apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas kehidupan Saulus, saudara-saudara. Nah, akhir daripada kesaksiannya, akhirnya Saulus berubah namanya menjadi Paulus. Dia tidak lagi membenci agama Kristen, memerangi orang-orang percaya, tetapi sekarang dia memberitakan Injil dimanapun dia pergi dan berada. Tidak takut, dia berani luar biasa. Walaupun taruhannya adalah nyawanya, dia tidak mundur, dia tidak menyerah. Dia sebagai pemberita Injil yang luar biasa, saudara-saudara. Apa sebabnya? Mari saya bacakan dalam Roma pasal yang pertama, saudaraku. Roma pasal pertama mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, Paulus akhirnya menyadari dia merasa berhutang budi kepada kebaikan Tuhan yang telah mengampuni dosanya, yang telah membaharui hidupnya, yang telah memanggil dia untuk pergi memberitakan Injil. Dia merasa berhutang kepada orang-orang Yunani. Apa maksudnya? Orang Yunani pada waktu itu, saudara-saudara, itu adalah orang non-Yahudi. Jadi kalau saudara mendengar istilah Yunani itu non-Yahudi, berarti termasuk orang-orang bangsa manapun di luar Yahudi, itu adalah disebut orang Yunani. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, itulah sasaran daripada Paulus. Yang akhirnya dia memberitakan firman dari ujung sampai ke ujung, saudara-saudara. Diberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia yakin Injil itu merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dia memberitakan Injil dengan kasih yang sangat luar biasa untuk membalas cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang Paulus telah lakukan, saudara-saudara? Tuhan menghendaki kepada kita semuanya ya menjadi jemaat yang menyadari kasih Tuhan, lalu membalas cinta Tuhan itu pertama-tama dengan kesetiaan ibadah, ya, dengan kesetiaan kita bersekutu dengan Tuhan, lalu kita pada akhirnya terpanggil untuk melayani, untuk bersaksi, untuk memenangkan jiwa, untuk memberitakan tentang kasih Kristus kepada orang yang belum mengenal, kepada orang-orang dunia ini, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak sekedar hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa, hanya mendengar firman. Tetapi firman yang kita dengar ini harus kita beritakan kepada banyak orang. Sehingga orang dunia ini banyak yang diselamatkan karena mendengar Injil yang kita beritakan kepada mereka. Nah, saudaraku, sebagai penutup, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus secara baik, lalu mengasihi Dia, dan mengambil bagian di dalam pelayanan, menjadi saksi yang hidup bagi Injil Yesus Kristus. Amin. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri, dan semua tunduk kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil Saulus, orang yang betul-betul membenci kekristenan, menganiaya orang-orang yang percaya kepadamu, menangkap, bahkan memenjarakan. Bahkan hambamu Stefanus yang setia memberitakan Injil, dirajam dan akhirnya mati. Itu juga oleh karena Saulus. Tetapi ketika dia akan menganiaya jemaat-jemaat yang lain, di pintu gerbang Damaskus atau Damsyik, Engkau berkenan menjumpai Saulus dengan memberitakan siapa namamu sebetulnya. Dan apa kehendakmu kepada Saulus? Dan dengan kehendakmu akhirnya Saulus engkau panggil menjadi orang percaya. Benar-benar dia lahir baru.
benar-benar dia bertobat, benar-benar dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan hidup dengan tekun dan mengabdi kepada Tuhan sampai pada napas yang terakhir. Hidupnya hanya memberitakan Injil, memberitakan Injil, memberitakan Injil, melayani dan mengasihi kepada jemaat. Kami pun terpanggil Tuhan. Tadinya kami adalah Saulus, tetapi sekarang kami telah menjadi Paulus di akhir zaman. Biarlah sifat daripada Paulus dengan komitmennya, dengan semangatnya yang menyala-nyala itu akan mewarnai tekad kami sebagai orang percaya mengasihi Tuhan untuk kami bisa menjadi saksi bagi Tuhan memberitakan Injil Yesus Kristus. Berkatilah kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena bukan dengan kekuatan kami tapi dengan kuasa Roh Kudus. Akhirnya kami mampu menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Yaitu pemberita Injil. Pertama-tama lewat kesaksian hidup kami yang sudah berubah. Tadinya kami manusia yang jahat. Tetapi kini kami telah menjadi manusia yang baik. Menjadi teladan bagi banyak orang. Lewat kesaksian hidup kami tidak mau, kami harus membuka mulut. Menyaksikan siapa Yesus yang telah mengubah hidup kami kepada orang-orang lain. Sehingga mereka akhirnya terbuka mata hatinya untuk menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau begitu baik. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Kita telah sama-sama diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikannya ke rekening yang ada di layar Anda. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan. Kami telah diberkati oleh puji-pujian, oleh firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, yang juga ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan manis yang memberi dengan sukacita. Biar itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya undang Saudara Mangit berdiri. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Kini saudaraku, terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia telah memanggil saudara menjadi orang-orang percaya. Dan terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, membimbing, menjaga, melindungi, memberkati engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, Tuhan begitu baik. Sampai berjumpa dalam kesempatan ibadah yang berikutnya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini.